Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengawali pemaparan pada kesempatan yang baik ini dengan saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Lukman Hakim. Saya adalah bagian dari peserta Latsar CPNS Kemendikbudristek yang diselenggarakan melalui PPSDM Kementerian ISDM. Saya berasal dari Unit Kerja Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan rancangan aktualisasi saya yang kemudian saya beri judul Optimalisasi Perangkat Media Informasi Digital berupa website, YouTube, dan Instagram di Program Studi Pendidikan dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Baik, sebelum saya melanjutkan pemaparan saya, izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan salam hormat saya pertama kepada Dewan Penguji Ibu Ulfah Rohana, dan kemudian saya juga ingin menyampaikan salam hormat dan terima kasih saya kepada Ibu Aspita Diah Fajarsari sebagai coach yang sudah membimbing sampai tahap ini untuk agar supaya saya bisa menyelesaikan dengan baik rancangan aktualisasi sampai dengan nanti direalisasikan. Dan juga saya sampaikan salam hormat dan terima kasih saya kepada Ibu Rosmiati sebagai mentor saya yang selalu membimbing dan memberikan arahan agar supaya rencana aktualisasi ini bisa berjalan dengan baik dan memberikan dampak sebaik mungkin kepada tempat di mana saya bertugas hari ini di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, pada kesempatan yang baik ini, pemaparan saya akan terbagi menjadi 4 pembahasan, yaitu latar belakang yang pertama, yang kemudian yang kedua adalah profil unit kerja, kemudian dilanjutkan identifikasi isu, sampai kemudian yang terakhir adalah bagaimana rancangan aktualisasi yang berisi tentang program-program kegiatan yang akan saya rencanakan untuk diaktualisasikan. Tentu dari 4 sub pembahasan ini semua saling berkaitan satu sama lain karena memang satu struktur pembahasan yang sama. Saya mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Latar belakang yang ingin saya sampaikan di sini adalah tentang bagaimana pemahaman dan pengalaman saya berdasarkan dari kegiatan latihan dasar, di mana di awal pemberian pemahaman tentang latihan dasar ini bahwa kita, khususnya kami sebagai calon aparatur sipil negara atau sebagai seorang calon abdi negara, itu harus dituntut untuk selalu bisa membangun kesadaran dan kepedulian untuk bisa lebih aware terhadap isu-isu kontemporer yang itu kemudian didasari oleh nilai-nilai yang kemudian menjadi core value, nilai dasar dalam bagaimana kita menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang abdi negara, di mana nilai-nilai itu kemudian disebut dengan istilah akronim, yaitu berakhlak, yang berisikan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Di luar daripada nilai-nilai itu juga, kita juga sebagai calon aparatur sipil negara dituntut untuk selalu membangun kesadaran akan kecakapan media digital, sehingga kita akhirnya menjadi smart ASN dan kemudian mampu membangun manajemen ASN yang baik. Dari situlah yang kemudian kami diarahkan untuk mencoba membangun kesadaran akan isu-isu yang berkembang di tempat di mana kami bertugas hari ini. Pada akhirnya, pada pembahasan yang kedua adalah saya ingin mencoba memahami tentang profil unit kerja di tempat di mana saya bertugas hari ini. Tentu unit kerja yang kemudian tempat saya bertugas hari ini adalah merupakan institusi yang berada di bawah satu organisasi besar, yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang dimana pada nilai-nilai yang dipegang oleh kementerian atau organisasi tersebut ada pada pendasaran beberapa nilai, yaitu pertama adalah nilai integritas, kreatif, dan inovatif, inisiatif, pembelajar, menjunjung meritokrasi, terlibat aktif, dan tanpa pamrih. Dari nilai-nilai itu kemudian diturunkan oleh institusi tempat di mana saya bertugas hari ini, yaitu di Universitas Jambi, yang kemudian itu direpresentasikan dalam sebuah tatanan nilai sebagai sebuah sistem tata nilai dan budaya kerja Universitas Jambi yang disebut dalam satu akronim, yaitu UNJA SMART. SMART adalah bagian dari akronim yang dimana fokus yang kemudian menjadi pendasaran isu yang ingin saya bangun adalah dari akronim huruf T, yaitu Transformation of Digital. Kemudian dari nilai-nilai yang kemudian menjadi pendasaran itu, saya tentu harus membangun kesadaran tentang tugas dan fungsi dosen yang kemudian adalah bagian dari tugas kerja saya hari ini sebagai seorang dosen, di mana
mengutip dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dosen itu punya tugas dan serta fungsi untuk mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang artinya bahwa tugas-tugas itu harus kemudian dilaksanakan dengan baik, di mana tugas itu meliputi tridharma, yaitu pendidikan, pengabdian, dan penelitian, serta aspek penunjang, yaitu peningkatan kompetensi diri, baik itu di sisi hard skill maupun soft skill, di mana itu adalah bagian dari yang tidak kemudian boleh diabaikan oleh seorang ASN dosen. Maka dari itu, fokus gagasan yang kemudian saya munculkan pun berkaitan dengan bagaimana aspek penunjang ini, yaitu di mana saya harus mampu mengoptimalkan media perangkat informasi digital. Nah, untuk itu perlu untuk pada akhirnya saya mengidentifikasi isu yang berkembang pada unit kerja tempat di mana saya bertugas hari ini. Isu-isu tersebut melingkupi ada 5. Yang pertama adalah tingginya kasus pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Isu ini memang tidak bisa dilepaskan dan serta memang marak hari ini, dan serta isu yang kedua adalah ancaman ideologi yang bertentangan dengan Pancasila yang juga marak di perguruan tinggi, ancaman-ancaman tentang paham-paham radikal. Dan kemudian isu yang ketiga sudah mengerucut pada institusi tempat tugas saya, yaitu masih minimnya literasi mahasiswa perihal plagiarisme pada program studi PPKN. Kemudian isu yang keempat adalah belum optimalnya media informasi digital berupa website, YouTube, dan Instagram di program studi PPKN juga. Dan serta yang terakhir adalah masih minimnya partisipasi mahasiswa pada program kreativitas mahasiswa dan program mahasiswa wirausaha di program studi yang sama, yaitu di PPKN. Untuk menentukan isu mana yang kemudian relevan untuk saya selesaikan dalam kurun waktu yang tersedia, saya kemudian menganalisis dengan tapisan APKL, di mana tapisan APKL itu merupakan tapisan yang berisi aktual, problematik, khalayakan, dan layang. Dari 5 isu tersebut, kemudian yang masuk dan memenuhi syarat untuk kemudian coba saya analisis adalah 3 isu terakhir, yaitu masih minimnya literasi mahasiswa perihal plagiarisme, belum optimalnya media informasi digital, dan yang terakhir adalah masih minimnya partisipasi mahasiswa dalam PKM. 2 isu yang lain tidak memenuhi karena memang kapasitas dan serta waktu dan serta kedudukan saya yang kemudian tidak terlalu layak untuk kemudian menyelesaikan isu tersebut secara individu maupun kapasitas sumber daya yang saya miliki. Dari 3 isu yang sudah tertapis oleh menggunakan analisis APKL itu, kemudian untuk menentukan prioritas isu yang perlu untuk kemudian dimunculkan, saya menggunakan analisis USG, Urgency, Seriousness, dan Growth. Dari isu tersebut kemudian dianalisis menggunakan kriteria skor yang kemudian pada akhirnya memunculkan satu fokus tentang isu yang kemudian perlu saya identifikasi secara lebih lanjut dan saya analisis secara lebih mendalam, yaitu belum optimalnya media informasi digital berupa website, YouTube, dan Instagram di program studi PPKN. Ini tentu banyak sekali pertimbangan yang kemudian itu berdasarkan pada realitas yang saya temukan di program studi PPKN. Nah, untuk kemudian agar supaya lebih tegas lagi akan sumber dari munculnya isu tersebut, saya menggunakan analisis fishbone diagram, di mana dari analisis fishbone diagram ini muncul sebab dari adanya akibat ketika akhirnya belum optimalnya perangkat media informasi digital di program studi PPKN. Sebab-sebab itu melingkupi people, environment, machines, dan method. Dari sebab-sebab itulah yang kemudian nanti akan muncul gagasan, yang dimana gagasan itu akan menjadi aktualisasi yang akan saya lakukan, yaitu berupaya melakukan optimalisasi perangkat media informasi digital berupa website, YouTube, dan Instagram di program studi PPKN. Karena sebabnya adalah karena memang masih banyaknya PR dalam hal optimalisasi perangkat media informasi digital tersebut. Kemudian muncullah beberapa rancangan dan serta program-program kegiatan yang nanti akan saya upayakan untuk diimplementasikan. Untuk itu saya merancang rancangan aktualisasi yang berisikan 5 kegiatan utama, yaitu pertama adalah penentuan SDM pengelola, yang artinya bahwa karena memang di program studi PPKN hari ini belum ditentukan siapa yang bertugas dan bertanggung jawab untuk mengelola media informasi digital tersebut. Kemudian kegiatan yang kedua adalah mengupgrade server, dalam artian di sini menyediakan dan serta membangun infrastruktur dalam upaya untuk menyimpan dan mengolah data informasi digital yang ada di program studi. Kemudian yang ketiga adalah membuat SOP. SOP ini kemudian berisi tentang bagaimana panduan dan arahan akan bagaimana pengelolaan dan manajemen data di program studi PPKN. Dan kemudian yang keempat adalah
update data, yang itu kemudian data-data yang sudah terkumpul, yang terinventarisir, terrekapitulasi di program studi untuk kemudian dianalisis mana yang kemudian perlu diupdate, dimunculkan di media informasi digital berupa website, YouTube, dan serta Instagram. Serta yang terakhir adalah sosialisasi. Sosialisasi ini ditujukan untuk agar supaya kita membangun di program studi PPKN itu sebuah kesadaran bersama bahwa pentingnya pengelolaan media informasi digital tidak lain adalah untuk kepentingan bersama. Dampak pemecah isu ini tentu akan sangat berkaitan dengan institusi itu sendiri, yaitu program studi PPKN yang paling besar tentunya. Karena apa? Karena dengan adanya optimalisasi media informasi digital ini akan mampu mendorong dan mampu memfasilitasi bagaimana data-data yang ada di program studi PPKN itu terrekapitulasi dan tersimpan dan serta terpublikasi dengan baik ketika itu memang perlu dipublikasikan. Tidak lain juga untuk agar akhirnya nanti bisa membantu dalam proses ketika program studi menjalankan proses akreditasi, data-data yang diperlukan itu sudah terrekapitulasi dengan baik dengan adanya media informasi digital tersebut, di luar dari adanya informasi-informasi yang diperlukan untuk dipublikasikan melalui website tersebut. Di luar daripada itu juga dampaknya akan mengarah pada kepentingan masyarakat, di mana masyarakat bisa mengakses informasi dengan baik. Kemudian juga yang paling mendasar adalah mahasiswa sebagai bentuk dari pelayanan yang diberikan oleh unit kerja atau program studi terhadap masyarakat dan serta mahasiswa. Tentu bagi individu juga, bagi saya pribadi sebagai seorang dosen menjadi bagian dari wahana untuk mengembangkan inovasi dan kreativitas saya, khususnya dalam hal pengembangan media informasi digital. Jadwal aktualisasi yang akan saya lakukan dari 5 kegiatan tersebut dimulai dari pekan atau minggu keempat bulan Juli ini sampai kemudian di bulan September dengan saya bagi sesuai dengan jadwal yang sudah saya tentukan di masing-masing kegiatan. Seperti halnya kegiatan pertama akan saya laksanakan di minggu keempat, kegiatan kedua akan saya laksanakan di minggu keempat dan awal minggu pertama di bulan Agustus, dan kegiatan ketiga di minggu pertama dan kedua bulan Agustus, serta kegiatan keempat yang cukup panjang yaitu minggu kedua, ketiga, dan keempat bulan Agustus, serta kegiatan yang kelima sosialisasi di minggu terakhir atau minggu keempat bulan Agustus dan awal minggu pertama di bulan September. Dari adanya kegiatan yang saya lakukan, saya berupaya mengidentifikasi adanya kendala ketika akhirnya nanti aktualisasi atau kegiatan-kegiatan program yang akan saya jalankan itu bisa jadi akan dihadapkan dengan beberapa kendala. Dan saya tentu untuk dengan dihadapannya kendala tersebut bisa membangun rencana antisipasi. Kendala pertama yang saya identifikasi adalah jadwal dan durasi waktu pelaksanaan yang cenderung tidak terlalu panjang. Saya mempersiapkan itu dengan cara mengatur jadwal sedetail mungkin dan dengan waktu yang ada sesuai dengan jadwal yang tersedia. Kemudian kendala yang ketiga adalah minimnya sumber daya manusia yang memahami akses pengelolaan media digital website. Maka saya berupaya untuk membangun pengetahuan bersama dengan belajar bersama-sama dengan seluruh sivitas akademik di Universitas Jambi untuk bersama-sama membangun pemahaman akan pentingnya pengelolaan media informasi digital. Identifikasi kendala yang ketiga adalah lemahnya koordinasi untuk manajemen data yang ada di program studi. Untuk itu maka saya harus selalu berkoordinasi secara intensif dengan seluruh sivitas akademik di program studi PPKN Universitas Jambi. Kemudian identifikasi kendala yang terakhir adalah rumitnya dan serta mungkin kendala dalam alur birokrasi manajemen akses data, sehingga nanti saya untuk mengantisipasinya dengan upaya meminta surat tugas atau penunjukan sebagai penanggung jawab pengelola data dan informasi digital kepada ketua program studi atau siapapun yang berwenang memberikan tugas agar supaya itu menjadi pegangan saya ketika nanti dibutuhkan ketika melaksanakan aktualisasi kegiatan optimalisasi perangkat media informasi digital di program studi PPKN Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.